kita harus pahami hukum kehidupan. Kalau sudah paham dengan hukum kehidupan, antum siap untuk menerima ujian-ujian. Tantangan pertama berupa musuh. Tantangan kedua sifatnya disebut dengan bala atau ujian. Ujian. Yang sering antum lihat dengan masalah. Ini. Bedanya, kalau yang ini negatif, yang ini positif. Itu negatif, ini positif. Pelan-pelan ya. Kalau yang itu setan menyatakan musuh, kalau yang ini datangnya dari Allah untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi ketika Anda akan mulai berhijrah, pertama kali mendekat kepada Allah, ingat baik-baik ya, Anda akan diberikan ujian oleh Allah. Jadi kalau Allah sayang pada seorang hamba, yang diberikan pertama kali musibah, ujian. Untuk menguji keseriusan seorang hamba, sekaligus meningkatkan kualitas kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, maaf ya, maaf. Anda kan pernah sekolah SD, kalau nggak ada ujian, kan tidak diketahui bagaimana tingkat kelulusannya untuk naik ke SMP. Kalau di SMP nggak ada ujian, bagaimana bisa naik ke SMA? Kalau di SMA nggak ada ujian, bagaimana diketahui kualitas keilmuannya? Kehidupan juga begitu. Kalau Anda tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diketahui kesungguhan Anda untuk berubah. Nggak serius. Dan yang lebih gawat lagi, tidak diketahui level peningkatan kebaikan Anda. Jadi kalau Anda ingin tahu level kebaikan Anda meningkat atau tidak di hadapan Allah, Anda bisa ukur dengan ujian. Nah, yang jadi persoalan, maaf. Sebagian dari kita itu tidak pernah mempelajari tentang ujian. Dipengennya yang baik-baik aja. Yang kurang baiknya nggak pernah kita pelajari. Sehingga ketika Anda berhadapan dengan ujian, Anda tidak siap menjalaninya. Anda selalu ingin mencari jalan yang mulus saja. Tidak pernah mencari jalan alternatif yang mungkin agak berkelok. Mungkin ada rintangan di situ. Orang yang sudah tahu jalan-jalannya dan tahu rintangannya, maka mudah bagi dia untuk menghindarinya. Itu persoalan utamanya. Maka disinilah kemudian Allah perkenalkan. Ini loh jenis-jenis ujian dalam kehidupan. Ini cara mengatasinya. Ini cara menenangkan hatinya. Dan ini jalan keluar untuk mengatasi itu semua. Orang yang belajar dan kenal tentang ujiannya, akan mudah dia meniti jalan untuk hijrahnya. Paham? Baik, saya mau akhiri dengan tuntaskan bagian yang kedua ini dalam kisaran 10-15 menit saja. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Satu, kenali dulu jenis ujiannya. Quran, surah kedua, ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ini cuma umum saja ya, detailnya nanti besok saya sampaikan. Lihat, satu. Mau masuk surga enggak? Baik. Yang mau masuk surga, silakan angkat tangan. Yang mau masuk surga. Alhamdulillah. Baik. Saya sampaikan ayatnya. Lihat sini. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Tolong bersabar ya. Apakah Anda duga begitu mudah akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Anda belum diuji. Seperti orang dulu yang dijamin surga, itu pun diuji dulu. Jadi ingat, kalau Anda ingin ke surga, Anda harus menghadapi ujian. Mustahil pintu surga dibuka dengan ujian. Awas, hati-hati. Pertanyaan saya ulangi lagi. Mau ke surga enggak? Mau diuji enggak? Awas, kalau Anda mengatakan tidak mau, Anda sama dengan Anda tidak mau ke surga. Karena pintu surga itu harus melewati ujian. Paham? Baik, sekarang persoalannya, bagaimana kita mengetahui pintunya plus dengan ujiannya? Lihat, satu, ada 3 jenis ujian itu. Pahami baik-baik ya, 3 jenis. Satu, masat humul ba'sa. Yang ringan-ringan, ba's. Di level pertama adalah masalah ujian yang ringan. Disebut ba'sun, ba's. Misal, sholat mengantarkan Anda ke surga. Karena amal pertama yang dihisab itu sholatnya. Nanti ketika Anda mulai berubah ingin sholat, Allah akan uji dengan ujian. Pertama ujian ringan dulu. Misal, biasanya nggak ke masjid, sekarang mulai mau ke masjid, kasih hujan. Rintik-rintik, gerimis. Rintik lagi, nggak lurus. Lihat, gerimis. Kalau masih gerimis kecil-kecil, Anda masih ke masjid, itu ringan. Untuk menguji, serius gak niatnya mau ke masjid? Kalau Anda lewati, kata orang Arab, la bas. Muhammad khudh midhalla fi nazil matar. Muhammad ambil payung, hujan turun. Kata Muhammad, la bas, la bas, la ba'sa. Gak apa-apa, ini ringan. La ba'sa, ujian yang ringan. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, labas. Lewat. Jadi kalau Anda, Masya Allah, imannya bagus, diuji, ini masih ringan.
Begitu gerimis, hujan, labas. Masya Allah. Anda ke masjid, maka iman Anda ringan. Ya, baru lewat yang ringan. Ya. Baru ringan, baru melewati yang ringan. Ingat ya, sepanjang Anda belum lulus pada ujian yang ini, Anda akan terus diuji dengan yang ringan dulu. Ringan, ringan, ringan. Pak, kok nggak ke masjid? Hujan mah. Kan cuman gerimis, ada payung lagi. Takut teriak. Takut teriak, Masya Allah. Ya, belum lulus. Belum lulus. Dua. Lolos yang pertama, dicek. Lulus gak yang kedua? Lolos satu, belum tentu lulus yang kedua. Dharra. Masat humul ba'sa wa dharra. Dari kata dharrun. Sudah menyentuh ke fisik. Sudah memberikan dampak. Kasih deras. Hujan deras. Masya Allah. Wah, deras. Ke masjid juga enggak? Kalau antum masih bisa ke masjid, lulus antum pada yang kedua. Itu menandakan iman antum levelnya naik di hadapan Allah. Ya, coba cek. Nggak usah tunjuk orang lain. Diri kita aja. Kalau pada yang kedua kita belum ke masjid, maka level iman kita masih di yang pertama. Nanti Allah akan naikkan lagi terus supaya naik kita lulus dari situ. Kenali itu baik-baik. Kalau Anda sudah lulus pada yang kedua, maka Anda akan diberikan puncak ujian yang ketiga. Zilzal. Wa zulzilu. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Maka diberikan ujian yang menggoncang jiwa. Zilzal itu artinya gempa. Kalau gempa itu kan menggoyang, jadi kita nggak stabil. Berdiri, kasih gempa, jadi goyang. Nggak stabil kita. Limbung. Nah, ada ujian yang membuat kehidupan kita nggak stabil. Limbung kita. Sampai-sampai kita mengatakan, mata nasrullah, ya Allah, kapan ini berakhir? Kenapa harus saya, ya Allah? Ada. Paham ya? Itu yang ketiga. Saya mau tunjukkan pada Anda. Kalau Anda berada di level yang ini, maka berbahagialah. Karena artinya iman Anda sedang berada di puncak. Allah ingin naikkan Anda pada level tingkat yang tertinggi. Kalau Anda sudah bisa mengatasi yang tertinggi, maka yang menengah dan kecil-kecil sudah tidak akan pernah berpengaruh lagi pada kehidupan Anda. Memang banyak menangis. Tapi kalau air mata itu sudah terus mengalir sampai kering, maka ke depan tidak akan ada lagi ujian yang bisa mengalirkan air mata Anda lagi. Karena sudah kering. Cukup semua terlewati. Berbahagialah kalau malam ini Anda memang ikut taklim, tapi mungkin perasaan Anda sedang digoncang oleh banyak masalah. Membuat Anda gelap, membuat Anda kesulitan. Kadang-kadang larut dalam kesedihan. Teman-teman, bukan hanya Anda yang mengalami itu. Nabi pernah mengalaminya. Nabi itu dijamin surganya, tapi pernah juga bergoncang jiwanya. Ya, sahabat juga demikian. Bahkan lebih dahsyat dibandingkan dengan Anda. Tapi berita baiknya, kalau Anda berada di level yang ini, yakinkan pada diri Anda bahwa Anda itu sedang akan diangkat oleh Allah pada tingkat iman yang paling tinggi. Maka berbahagialah teman-teman sekalian, Anda berada level di atasnya. Demikianlah sesuai dengan niat berhijrah Anda. Kalau niat hijrah Anda pelan-pelan, ujiannya akan pelan-pelan. Kalau niat hijrah Anda setengah-setengah, ujiannya akan menengah. Tapi kalau Anda ingin total berubah, maka Anda akan diuji oleh Allah dengan tingkat yang ketiga. Ini tidak mudah. Anda terlibat dalam riba, tiba-tiba ingin meninggalkan riba. Wah, seketika Anda kehilangan banyak hal. Kemudian gaya hidup mulai diuji. Ingat baik-baik, kan saya selalu terangkan dalam hukum fisika. Bab ini akan bersinggungan dengan bab gaya. F1 sama dengan F2. Niat berhijrahnya sedikit, maka F2-nya pun sedikit. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ringan, bunyi ringan. Keras, bunyinya keras. Apa yang masuk, itu yang keluar. Niatnya menengah, keluar menengah. Tapi ingat betul baik-baik hukum Pascalnya. Bahwa F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau Anda ingin bergaya dengan hijrah, Anda akan menghadapi tantangan-tantangan dan tekanan-tekanan dalam kehidupan. Sama, orang baik dapat tekanan, orang buruk pun dapat tekanan. Bukankah orang semakin banyak gaya semakin tertekan juga? Jadi kalau Anda bisa bergaya dalam kebaikan, kenapa Anda gaya dalam hal keburukan? Kalau Anda ingin percepat itu semua, bikin sigma F-nya. Sigma F sama dengan M dikali A. Masa kali percepatan. M-nya Anda punya modal masa, wal-as. Anda masih punya waktu. Yang lain sudah meninggal. Coba lihat. Banyak di antara mereka yang ingin kembali. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Quran surah 63 ayat 9-10 itu. Ya Allah, beri masa lagi ya Allah. Beri masa lagi ya Allah. Beri masa, saya ingin kembali. Walaupun sekejap, saya ingin gunakan untuk beramal soleh. Anda masih punya waktu. Jangan tunggu besok. Karena besok itu belum tentu hidup kita. Jadi kalau sadar diberikan kesempatan, cepat berubah. Cepat.
Kalau perlu akselerasikan, kali percepatan. Bukankah Abu Hurairah dulu mengakselerasikan diri? Saya masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Abu Bakar sudah duluan, Umar sudah duluan, Uthman sudah duluan. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Saya ketinggalan. Karena saya ketinggalan, saya mesti nyusul. Dia cara berpikirnya. Saya mesti nyusul mereka. Mereka nunggu Nabi di majlis ta'lim, saya nunggu Nabi di depan rumahnya. Jadi begitu Nabi keluar, saya lihat bagaimana keluarnya. Cara jalannya, cara senyumnya, cara nengoknya, cara macam-macamnya. Karena itu Abu Hurairah hanya tinggal 3 tahun dengan Nabi, tapi meriwayatkan hadis sampai 7.000 hadis. Didoakan oleh Nabi. Banyak perubahan dalam kehidupannya. Jangankan pada manusia, pada anak kucing pun sampai sayang. Sehingga disebut dengan Abu Hurairah, bapaknya anak kucing kecil. Di seorang sahabat mau berubah, mau hijrah. Sahabat teman-teman, dekat dengan Nabi, ahli surga, dekat dengan Allah, masih mau berubah jadi lebih baik. Antum sampai malam ini bukan sahabat. Sampai malam ini. Tidak ada satu ayat Quran pun turun memuji antum. Dan menjamin antum masuk surga. Hisab masih menegangkan. Dan dalam keadaan demikian, antum masih belum mau berubah. Antum perlu jadi apa lagi? Sudah, kita harus berubah jadi lebih baik. Jelas ya? Nah ini jadi teman-teman, ini bagian yang pertama. Saya ingin mengajak pada kita semua. Setiap orang berubah pasti akan menghadapi tantangan. Di semakin niat Anda berubah total, tantangannya tingkat paling tinggi. Semakin setengah-setengah, yang menengah. Kalau kecil-kecil, ujiannya ringan. Nah bagaimana cara mengatasi itu ujian itu semua? Ini baru penjabaran. Maka rumusnya nanti, ini terlampau panjang, saya beri bocoran saja. Ya, Quran surah ke-3 ayat 142. Lihat keunikan Quran, perhatikan sini. Ujiannya, Quran surah 2 ayatnya 214. Lihat baik-baik ya. 214. 212 tambah 2 ya, 214. Lihat 214. Ketika Allah ingin angkat ujiannya, perhatikan. Lihat baik-baik, dipindahkan solusinya ke Quran surah 3. 2 naik ke 3. Ini duanya dipindahkan ke belakang. Ketika sudah diangkat, pindahkan ke belakang. Jadi 142. Bunyi ayatnya awalnya sama. Tapi yang pertama, gambaran masalahnya, yang ini solusinya. Yang ini am hasibtum an tadkhulul jannah, yang ini am hasibtum tadkhulul jannah. Yang ini letaknya di bawah, yang ini letaknya di atas. Kalau Anda sudah bisa mengatasi tantangan turunkan ke bawah, maka Anda naik ke atas. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya. Jadi ayo jihad. Apa itu jihad? Dari kata al-juhdu, serius. Apa itu serius? Dibagi 3. Kesungguhan merencanakan, disebut ijtihad. Kedua, kesungguhan dalam mengimplementasikan apa yang kita rencanakan, disebut dengan jihad. Ketiga, disebut mujahadah. Mujahadah, berusaha memerangi gejolak-gejolak jiwa ketika kita mengimplementasikan rencana-rencana kita. Besok saya mau subuhan di Grand Sharon mujahadah. Tiba-tiba mau berangkat, hujan turun. Aduh, hujan, atasi. Saya harus berangkat, saya harus berangkat, saya harus berangkat. Datang malas, lawan. Saya lawan, saya lawan, saya lawan. Paham? 3 hal itu. Dan sabar dalam menjalaninya. Sabar dalam menjalani. Ini secara cepat saja. Turunannya nanti kita bahas di sesi besok subuh dan malamnya. Karena ada kaitan dengan ini semua. Ya, bahkan masjidnya sama, mujahadah. Ya. Teman-teman, ini kalau sudah lewat yang terakhir, saya tutup yang terakhir. Ini supaya meringankan kita saat berhadapan dengan ujian. Dan ini kalimat terakhir yang saya sampaikan. Quran surah kedua ayat 286. Ditambah Quran surah kedua ayat 155. Lihat baik-baik ya. Jadi kalau antum sedang dapat ujian, selain berencana mengatasinya, juga Anda mesti punya konsep ini. Supaya tenang. Tenang. Lihat baik-baik. 1. Quran surah 2 ayat 155. Posisi paling kiri sebelah atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ. Dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik. Lihat rumusnya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Masalah. Problem. Hidup berbanding lurus dengan masalah. Artinya, sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Sudah? Jadi ketika Anda sedang punya masalah, berarti Anda normal, hidupnya normal. Normal.
Karena kata Quran, setiap orang hidup akan diuji dengan masalah untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Kalau kehidupan selesai, masalah pun akan selesai. Jadi kalau ada seseorang kemudian tidak ingin punya masalah, itu artinya dia tidak ingin hidup. Jelas? Pertanyaan saya, antum ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Yang ingin punya masalah, boleh angkat tangan. Yang tidak ingin punya masalah, boleh angkat tangan. Jadi saya sudah nerangkan 2,5 jam, antum maunya apa? Tanya ini, wallahu alam. Tanya itu, wallahu alam. Siapa Rasul? Saya. Luar biasa hidup ini. Hebat. Kenal setan? Kenal. Apa maunya sebetulnya? Aduh, semakin malam semakin agak bingung saya. Lihat, antum gak bisa milih. Memang saya tahu pengennya hidup, tapi nggak punya masalah. Tapi nggak bisa, teman-teman. Begitu Anda ingin punya masalah, takut tidak selesai. Begitu tidak ingin punya masalah, takut tidak hidup. Kan? Persoalannya adalah, persoalannya jawaban Anda menunjukkan pemahaman Anda, bagaimana kita menghadapi kehidupan. Jadi kalau Anda tidak siap dengan masalah, bagaimana mengatasinya? Gak ada masalah. Siapa yang ingin punya masalah? Saya. Sudah, angkat tangannya. Saya. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau nggak ada marah, nggak akan ketahuan sabar. Nggak akan mungkin ujuk-ujuk mengatakan pada teman, nggak ada peristiwa, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada kilat. Sabar ya, sabar. Sabar kenapa? Anda pun akan bingung. Kenapa saya disuruh sabar? Sabar, sabar. Kenapa? Sabar. Jujur itu nggak ada kalau nggak diciptakan bohong, dusta. Maaf, tawadu itu tidak akan muncul kalau tidak ada sombong. Di masalah itu dibuat supaya Anda dapat pahala. Kehidupan Anda meningkat, kualitas Anda pun meningkat. Sekali lagi, siapa yang ingin punya masalah? Begitu. Ya sudah, banyak persoalan malam ini. Sudah. Nah, 2, ini penutupnya. Kalau antum sedang punya masalah, lihat rumus Qurannya. Ini sekedar menenangkan dulu hati kita. Walaupun masalahnya belum selesai, tapi hati kita bisa tenang. Jadi kalau antum merasa masih manusia, ketika ada masalah, antum merasa, oh, berarti saya masih hidup. Normal hidup saya. Sudah. Nabi aja punya masalah. Masa saya yang bukan Nabi tidak ingin punya masalah? Rasul aja diuji. Masa saya bukan Rasul, saya nggak mau diuji? Nah, cara menenangkannya, lihat. La yukallifullahu nafsan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kedua, katakan pada diri Anda. Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Bahasa kerennya, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Itu. Dipakai oleh orang Jepang sekarang. Jadi kalau mengerjakan sesuatu, lihat tuh sampai di benteng Takeshi, ada tuh. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Coba cek itu. Kalau tidak salah ada ya. Ya saya nggak suka nonton yang begitu itu. Tapi saya pernah lihat kalimat itu. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa katanya. Ada itu. Ya, silahkan cek teman-teman sekalian. Jadi begitu Anda keluarkan, ya kalimat-kalimat itu bisa menenangkan diri kita. Jadi begitu ada kalimat, ada ujian, ini nggak mungkin, nggak bisa saya selesaikan. Saya pasti bisa, insya Allah. Insya Allah. Lihat turunannya ya. Ingat baik-baik, Allah tidak akan menguji Anda kalau Anda nggak sanggup. Jadi kalau Anda malam ini punya masalah seberat apapun, itu tandanya, maaf teman-teman, cuman Anda yang sanggup, yang lain tidak sanggup. Makanya Allah percaya pada Anda. Anda pun harus yakin. Kalau Anda tidak sanggup, Allah nggak akan titipkan kepada Anda. Cuman Anda yang bisa, yang lain tidak. Cuman Anda yang bisa. Jadi jangan mengeluh. Kalau ada ayat tentang keluhan, saya pertama kali orang yang akan mengeluh. Cuman Anda yang mampu, yang lain tidak. Jangan katakan dengan keluhan. Ya Allah, kapan akan berakhir ya Allah? Kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Ya, sudah. Ayo lakukan, lakukan, lakukan. Bisa, bisa, bisa. Dan jangan terlampau lebay. Langsung bikin status. Memang saya yang sanggup, yang lain tidak. Update. Orang bisa itu. Sudah ya? Alhamdulillah. Kalau sudah begitu, semua ringan. Maka ditutuplah dengan rumus Quran. Inna ma'al usri
yusra. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Bahasa cepatnya, ringannya gini, pasti selesai. Pasti selesai. Gitu aja. Kalau ada ujian, pasti selesai. Kalau ada ujian, pasti selesai. Saya bisa, saya bisa. Jadi ketika Anda akan ke masjid, teman-teman misalnya, ada yang mulai mengolok-olok, itu ujian. Soleh, Masya Allah. Padahal nama Anda Asep misalnya, kan? Baik, sampaikan. Alhamdulillah, ke masjid yuk. Ih, makin soleh, Mas. Soleh banget. Bukan Asep. Lewat lagi. Oh, si Asep soleh. Wah, lewat, berangkat. Gak apa-apa. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ada celaan, insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Nanti kalau Anda sudah semakin nikmat, akan ada satu situasi yang gak bisa dibeli oleh apapun. Dulu, ketinggalan sholat fardu masih biasa. Sekarang, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Subuh 4.30, Anda bangun 4.25. Subuhnya belum boleh, tapi Anda bisa menangis. Astagfirullah ya. Astagfirullah. Kenapa, Pak? Bapak ketinggalan tahajud. Masya Allah, mudah-mudahan besok bisa kita bangun sama-sama, Pak ya. Insya Allah. Enak gitu. Apalagi kalau sudah di rumah, suami jadi imam, istri jadi makmum, tahajud sama-sama. Tiba-tiba anak mendengar, anak menyusul. Setelah itu berdoa, suami berdoa, istri anak-anak mengaminkan. Lalu semua beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami belum layak masuk surga ya Allah. Kami bertobat ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Terima tobat kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan langkah kami pada kebaikan ya Allah. Halalkan rezeki kami ya Allah. Kami ingin berubah. Kalau hari ini terakhir bagi kami hidup, mohon ya Allah. Jadikan husnul khatimah. Minta, minta. Itu enak. Kalau nggak percaya, coba malam ini. Anda bangun malam. Anda pasang alarm. Minta kepada Allah. Coba. Kadang-kadang Anda merasa nikmat tidur. Tapi ada yang lebih nikmat ketika Anda bisa bertobat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sarankan ayo berhijrah. Dekati Allah dengan kebaikan. Dan ada caranya untuk berhijrah yang lebih baik. Yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka besok di Masjid Al-Mujahadah, Ahad subuh, kita akan belajar tentang As-Sunnah An-Nabawiyah, tuntunan Nabi SAW dalam menjalani kehidupan. Sebaik-baiknya orang hijrah adalah ketika dia mau kembali pada tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau saat antum berubah kemudian antum wafat, berita baik bagi antum. Teruskan surah An-Nisa ayat 100 itu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Kalau ada orang mau berhijrah dan berubah, kemudian dia baru berniat, berusaha, lantas maut datang menjemputnya. Saya berikan kabar baik kata Allah. Niatnya saya terima, ikhtiarnya saya terima, dan telah saya catat pahalanya untuk mengantarkan dia ke surga. Teman-teman, lihat baik-baik. Ikhtiarnya hajar, pasangannya muhajar. Hajar, pasangannya hijrah. Tapi ketika Anda berhasil, tidak pernah hasilnya disebut oleh Quran dengan muhajarah. Tapi hasilnya disebut dengan hijrah. Maka pasangan muhajarah dipasangkan dengan hijrah. Padahal hijrah itu pasangan dari hajarah. Kenapa dipasangkan dengan hijrah? Karena orang yang sudah berusaha akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan kemudahan yang ia tidak bayangkan sebelumnya. Maka kalau Anda ingin hijrah, silakan diusahakan, dapatkan kebaikan. Karena itulah kalau jadi sifat, berubah menjadi hijriyah. Sifat artinya menyertai keseharian kita. Kenapa tahun kita disebut tahun hijriyah? Artinya bukan setiap tahun kita berhijrah, tapi setiap detik yang mengiringi tahun itu kita berhijrah. Setiap detik kita berhijrah, setiap detik kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh, meningkatkan amal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mohon ampun kepada Allah jika selama kajian saya di sini ada keburukan-keburukan yang pernah saya sampaikan, ada maksiat yang pernah terlintas di benak saya bertobat kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada antum semua jika ada kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan. Tolong bantu saya dengan doa supaya ada kebaikan yang bisa saya sampaikan. Jika ta'lim yang saya ajarkan belum mampu membuat Anda berhijrah dekat dengan Allah, tolong tinggalkan saya. Ambil ustadz lain yang bisa membuat Anda lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.